Halo, selamat datang. Saya ucapkan kepada Bu Yohani Mulyati. Ini luar biasa nih ya, pembelajar sejati yang luar biasa. Kemudian ada Mary Kalim. Wah, luar biasa nih ya. Karena mereka udah melihat di poster ya, yang tampil adalah seorang yang luar biasa. Halo Mary Kalim ya, hari ini kita berdua nih sama kalau bisa dibilang tuh bocah ajaib. Wah, kita sering dengar mungkin kalau film zaman dulu itu bocah tua nakal, tapi ini bocah ajaib ya. Oke. Nah, Denny ini sesosok ya, kalau dulu saya kenal, beliau ini sangat ahli sekali ya di dalam dunia digital ya. Baik itu desain mendesain dan hal-hal lainnya ya. Dan kali ini beruntung sekali kita akan dengar langsung ya dari seorang Denny Kartika ya. Mungkin Denny boleh tolong bantu ketik judulnya kemudian disematkan Denny supaya yang Sudah dong. ya, seperti sulap aja Denny ya. Saya bicara leading text-nya sudah muncul ya. Cara menjual diri lebih mahal di dunia digital. Oh Ya. iya, kurang digital ya. Sorry. Dan Ntar kali aku ubah dulu. ketemu dengan praktisi, ketemu dengan pakar, ya. Oke, dan hari ini thank you banget Merika, long time no see too, ya. Wah, sepertinya udah kembali ke Pempek City, ya. How. Ada di juga Kolis, ya, thank you. Fedi Junior, wih, Fedi seniornya nanti boleh diajak juga ya. Oke, thank you, ya. Dan hari ini, ya, kesempatan banget bisa ketemu dengan Denny dan kita akan belajar banyak hari ini ya. Oke, sebelumnya saya penasaran ini sama Denny nih ya. Saya lihat di statusnya ada kata-kata founder AO Project. Kalau project kita sudah tahu ya, project itu ya bisnis lah ya, ibaratnya project ya, ada suatu project, tapi AO-nya saya bingung. AO itu apa? Ya, kalau bahasa apa? Ini kok terbalik, ini channelku jadi kamu yang interview duluan ini. Ya, channel lah sama tuan rumah kita harus sungkem dulu nih ya. Oke, silakan. AO tuh Alpha Omega. Jadi Alpha Omega Project itu sebenarnya waktu dibuat pertama kali, brandingnya kita pengennya kerjaan tuh masuk, itu harus diselesaikan sampai akhir. Jadi kan Alpha itu kan awal, Omega itu akhir. Nah, segala pekerjaannya masuk dikerjakan sampai tuntas. Terus kebutuhan klien A sampai Z juga masuknya di kita kayak gitu sih. Itulah. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dari filosofinya AO, saya juga menarik sebuah mindset ya. Seringkali kalau kita mendengarkan sebuah quote, ada kata-kata yang menarik yang sering kita dengar, tidaklah penting bagaimana Anda memulainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda mampu menyelesaikannya. Dan semuanya itu terjawab dari Alpha Omega ya. Dan saya juga baru tahu istilah itu dan ini sangat menarik sekali ya. Luar biasa sekali nih Denny ya. Jadi sekarang Denny ya, dulu saya kenal ya itu di Komisi Komunitas Sales Indonesia ya. Denny ini dari Balikpapan ya, tapi beliau sangat dikenal seluruh Indonesia ya. Beliau dikenal seluruh Indonesia karena yang satu ini tentunya ya, karena beliau sangat ahli sekali di dunia digital yang salah satunya adalah desain. Nah, ini yang menarik nih ya. Saya mau belajar banyak nih dari sosok Bro Denny ya. Oke, dan kalau boleh tahu sejak kapan Denny jatuh cinta dalam dunia desain? Mengapa bisa jatuh cinta dalam dunia desain? Dunia desain ya jatuh cintanya ya semenjak SD sih. Semenjak SD. Itu saya baru posting sih, Tri. Pertama kali gambar di SD dapat nilai 100. Nah, itu nilai yang paling berkesan sih sampai sekarang. Terus tertariknya karena senang lihat-lihat yang sesuatu yang simple, yang indah dan yang terapi. Nah, itu senangnya di situ sih. Jadi dari awal sudah ketahuan potensinya, bakatnya. Jadi suka melihat sesuatu gambar yang unik, kemudian suka menggambar gitu ya. Jadi Denny ini diam-diam penuh seni nih. Ini kalau mendekati wanita pasti wanitanya kelepek-kelepek deh ya. Karena jago seni ya. Baik. Nah, berikutnya nih Den ya. Sesuai dengan tema kita hari ini Den. Cara menjual lebih mahal di digital. Bagaimana menurut seorang sudut pandang Denny selaku dari founder AO Project? Seperti apa menjual diri yang lebih mahal di dunia digital? Apa bisa benar-benar lebih mahal dengan memanfaatkan dunia digital? Silakan, Brother Denny.
sebenarnya sih yang nanti kan kita bahas dari sisi ice breaking ini gimana sih cara jualan lebih mahal, jual diri lebih mahal lah ya. Berarti kita jual itu maksudnya kita bukan menjajahkan diri ya, tapi bagaimana kita mengemas diri kita sih jadi apa ya, bisa lebih bernilai. Nah, di digital ini sebenarnya mudah banget, sebenarnya tambah mudah daripada ketimbang waktu waktu aku masih apa ya, masih baru lulus kuliah dan sebagainya kan tuh baru zaman-zaman Friendster kan, zaman Friendster Facebook baru-baru masuk. Dan itu kan mau diapain tuh sosial media. Tapi kalau sekarang kita membentuk image itu mudah banget. Contoh Hmm. simpel begini. Kita mau dikenal misalnya kita seorang apa ya? Contohnya kita seorang pengusaha mobil misalnya. Nah, di digital yang dilihat kan gambar, bukan bentuk barangnya. Mudah banget kita membranding diri kita orang yang punya showroom gede misalnya seperti itu. Dan mobilnya ganti-ganti kan bisa di branding dengan cara misalnya kita apa ya, showroomnya itu mobilnya ganti-ganti, misalnya mobil teman ditaruh di situ, kita foto, kita upload, itu kan salah satu digital branding sih. Nah, masalahnya kan ada juga hal-hal yang nggak boleh sembarang kita apa ya, akui, misalnya mobilnya tadi itu mobil orang terus kita upload, ini kita akui. Sebenarnya Betul. digital branding ini sudah dilakukan sama influencer sih. Banyak Hmm. influencer yang udah lakuin. Contoh ya, misal kalau cewek-cewek nih, kalau membrandingnya menjual dirinya lebih mahal ya, dalam arti bagaimana dia dilihat orang setingkat lebih tinggi gitu. Nah, cara-caranya mereka menampilkan foto-foto yang bagus, glamor. Walaupun mungkin yang terakhir temannya kan, tapi dia yang penting foto-foto di situ kan. Dan koleksi sekali foto, bukan satu dua gambar, itu pasti sepaket banget. Bisa berapa album lah. Nah, dia biasanya kalau ini pengalaman aku ketemu temanku yang foto-foto ya. Kalau jalan itu biasanya sediain berapa aksesoris terus beberapa baju untuk dia tag ngambil di suatu tempat. Misalnya kita lagi dinner di mana gitu kan. Nanti dia ganti-ganti baju untuk foto-foto sih. Nah, itu salah satu yang mempermudah kita digital branding. Bisa juga kita pinjem baju kakak, pinjem baju adik. Itu kan bisa kan kita pakai dan kita foto, itu kan digital branding. Bagaimana kita membuat orang tuh percaya, membuat ekspektasi orang itu melihat kita, oh ternyata dia memang seperti ini. Kedua, terus kalau misalnya kita mau dilihat sebagai misalnya kita mau jadi apa ya, inspirator ya inspirator, kita tinggal buat quotes bagus, terus kita ngomong 1 menit 2 menit di video seperti ini, kita bisa terbranding seperti itu sih. Nah, itu yang mudah. Kalau dulu zaman waktu seminar-seminar berjaya, nah kita harus bikin seminar besar, kita harus bikin training, kita harus bikin apa ya, nyebarin sebaran poster dan sebagainya. Kita harus dekat sama perusahaan-perusahaan. Kalau zaman sekarang semuanya serba digital, ya kita misalnya kita nih sekarang aku nggak punya apa-apa, ya kita tinggal bikin sesuatu, kita pengen apa, kita tinggal bikin di kertas, kita pengennya mau terlihat orang seperti apa sih, tapi tentunya kaedahnya juga sesuai dengan diri kita. Misalnya aku nggak bisa, misalnya aku nggak bisa desain baju ya, jangan ngaku-ngaku aku bisa desain semuanya, desain baju aku nggak bisa. Jangan sampai kita membranding juga desain baju. Nah, kalau kita bilang desain, kita branding desain ya kita cari titiknya. Misalnya contoh ya, pas membranding our project kan searching sih, kita searching kan kompetitor pasti, cari kompetitor kita di kota kita. Nah, cara yang efektif kita cek dulu sih pemain nomor satunya di situ siapa, terus pemain nomor 2 itu situ siapa. Nah, kalaupun di situ nggak ada, baru kita berani untuk membranding. Misalnya kalau saya ya, di Instagram saya di aoproject.id itu saya branding desainer grafis nomor 1 di Balikpapan. Karena pertama searching nggak ada yang main sosial medianya, Ya, desain. betul. Kedua, mati dulu semua. Nah, itu yang mati dan mati nggak pernah posting lagi ya. Secara digital aku berani gitu posting. Kalau ada yang mengklaim harusnya di digital mereka sudah main. Nah, masalahnya di tahun sekarang belum main digital pun berarti ya nggak ada pesaing. Nah, itu sih cara ngeceknya sih. Kalau dulu kan kalau aku pernah belajar kan, kalau mau cari jadi yang terbaik itu ya jadi nomor 1, yang diingat kan nomor 1 atau nomor 2 aja kan. Nggak ada yang 3 dan nomor 4 dan nomor 5-nya sekiannya. Nah, itu Betul. yang perlu diperhatikan sih. Tapi jangan sampai kita over branding, jangan sampai jual diri kita terlalu jor-joran. Ya tadi itu kita nggak mampu beli iPhone,
beli iPhone untuk terlihat seperti kita kayaknya orang mampu sih, kayak gitu sih. Ya. Tahu-taunya kredit ya, lah ya, susah mulai. Yes. Kalau kreditnya dipakai untuk kerjaan nggak masalah sih, karena membantu misalnya kredit iPhone. Oh ternyata kita harus mau buat kontennya banyak nih dari situ, ya nggak masalah. Cuma kalau cuma pamer sekilas kan kebanyakan cuma pamer sekilas itu loh yang berbahaya sih, yang jadi over branding dan nanti ngos-ngosan bayarnya. Betul, setuju, keren banget. Nah, kalau Denny lihat sendiri nih ya, dengan dunia digital sekarang nih ya, apalagi Denny sudah dikenal sebagai seorang desainer nomor 1 di Balikpapan nih ya, wah luar biasa nih ya. Saya pun kagum punya teman desainer nomor 1 di Balikpapan ya. Oke. Dan saya juga dengar ya, banyak juga trainer-trainer ya yang sudah didesain Denny, harga trainingnya makin melejit, makin naik ya, karena ada pengaruh antara didesain sendiri sama didesain yang profesional. Mungkin itu salah satu alasan juga mengapa harus pakai desainer ya. Dan saya sudah dengar kabar, wow, trainer-trainer top itu sudah didesainin, udah pada harganya melambung tuh. Pasti ada pengaruh ya. Nah, kalau dari sudut pandang Denny sendiri nih, yang ahli di dunia digital nih, kalau Denny melihatnya, lebih baik brandingnya lebih efektif melalui video atau melalui poster, kira-kira yang lebih efektif untuk daya pikat? Silakan Denny. Kalau di sekarang kita mau branding, ini tergantung dulu ya brandingnya siapa, branding produk kah, branding orang kah. Karena judulnya kita menjual diri lebih mahal di digital, berarti orangnya dong. Nah, saya sih sarankan tetap video, karena effortnya pasti lebih. Orang akan menghargai yang effortnya lebih. Terus kalau postingnya cuma sekedar gambar, terus motivasi, aku rasa udah banget banget. Apalagi zaman sekarang kan zamannya carousel ya, yang slide ke kanan itu. Itu lagi zamannya banget tuh. Banget sudah pemainnya sudah sangat-sangat banyak. Dan kita harus mencari sesuatu yang agak beda sih, agak beda dari itu. Karena pemainnya sudah banyak, kita harus sesuatu yang perbanyak yang mungkin kita bisa lawan dengan video. Itu sangat baik banget sih. Misalnya contoh kita jual apa ya? Kita ini sebuah sales misalnya. Kita sales mobil. Nah, cara branding kita memang sales mobil yang kompeten, kita videoin mobilnya. Kita kasih lihat detail mobilnya. Kita kasih lihat ini mobil ini kecepatannya kalau dibawa sekian kayak gini loh rasanya, kayak gitu. Ada guncangan atau enggak, itu memang kan harus divideokan. Memang video butuh effort lebih. Orang akan menghargai yang memberi effort lebih sih. Kayak video itu effort lebih kan. Terus buatnya kan nggak kelihatannya simpel, tapi kalau pas dijalanin butuh ini, butuh itu, butuh tambahan peralatan dan lain-lainnya. Nah, mereka mau keluar nggak untuk supaya menjual dirinya lebih mahal? Karena kalau kita mau menjual diri lebih mahal, kita juga harus invest di digital. Ya investnya apa? Alat, pasang iklan, kamera misalnya. Atau kalau memang dia mau main videonya lebih detail, misalnya mau tambahin gimbal, misalnya itu kita harus keluar dana dulu. Nggak mungkin kita mau menjual lebih mahal dengan zero cost, itu mustahil. Hampir nggak bisa. Kecuali dia memang apa ya? Dengan di digital dia ada market tertentu yang dituju. Contoh ya, kita yang zero cost nih ya, zero cost misalnya meme lucu, ya kan? Video-video itu kan zero cost. Nah, tetap dia butuh effort, tenaga, waktu. Mungkin dia sewa marketing tool tentang hashtag, atau membayar bagaimana itu engagementnya bagus. Itu kan ada juga. Semua butuh dana sih, aku rasa. Kalau yang mengharap zero gratis semua ya nggak bisa sih. Betul. Luar biasa ya. Tentunya semakin menarik. Jadi bagaimana Anda mampu membuat video, karena video itu karena kita butuh effort, otomatis orang lebih menghargai, sehingga engage dan menghargai hasil karya kita lebih kuat, sehingga akan membuat tingkat trust kita jauh lebih naik ya. Luar biasa sekali nih Denny. Baik, berikutnya saya penasaran nih Dan. Tadi ada kata-kata hashtag di sana Dan. Seberapa penting hashtag itu di sosial media digital? Misal saya upload video atau gambar, tapi saya tidak pasang hashtag, dengan saya pasang hashtag. Seberapa penting hashtag tersebut di mata Denny selaku founder dari AU Project? Silahkan Denny.
Hashtag itu kalau misalnya kita baru buat Instagram atau di follower masih di bawah 2000, itu penting banget. Karena kita kan mau cari market baru. Yes. Kalau kita kan di Instagram harus, misalnya kita di Instagram atau Facebook, kita harus mikirin, kita ini mau jual diri sebagai apa? Sebagai misalnya kalau aku di sini jual dirinya mungkinnya misalnya jadi creative trainer misalnya. Atau ada yang jual sebagai ahli Instagram misalnya, kan ada yang kayak gitu. Ada juga kayak Pak Deddy misalnya sales trainer. Nah, kita harus bikin itu dulu. Kita kandangi dulu kan. Betul. Kita harus fokus dulu di situnya. Nah, hashtag itu membantu bagaimana kita menemukan orang-orang baru. Nah, kalau ketemu hashtag yang tepat sesuai dengan gambar postingan kita, itu efeknya kayak bola salju. Like-nya itu nanti akan bertubi-tubi datang sendiri. Makanya jangan heran misalnya kalau ada yang followernya cuma berapa ribu, tapi like-nya banyak karena mungkin dia main di hashtag. Nah, nanti kalau sudah misalnya 1000 ke atas, nanti mainnya dia nanti di marketnya sudah jadi. Jadi hashtag nggak terlalu dianu. Nanti dia akan efek bola saljunya berdasarkan follower-followernya yang like. Kan otomatis nanti muncul lagi di teman-temannya mereka kan yang follower itu. Nah, itu sih efek hashtag yang sangat baik. Nah, saran aku juga memang kalau kita pakai hashtag yang dari Instagram kan memang kasih lihat tuh hashtag ini berapa jumlahnya dan sebagainya. Tapi kita tetap butuh tool di luar sih supaya memudahkan kita meringkas memilih hashtag yang seirama dengan satu sama yang lainnya sih. Penting sih kayak gitunya. Menarik. Oke, baik. Sambil kita melanjutkan kembali bincang-bincang sama Denny, semakin seru ya. Tadi teman-teman sudah dapat sedikit wawasan mengenai bagaimana branding ya, kemudian ada hashtag, video, desain, carousel dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman boleh ketik ya pertanyaan-pertanyaan seputar tentang materi hari ini, cara menjual diri lebih mahal di digital ya. Nanti kita akan langsung melihat dari sudut pandang Denny maupun sudut pandang saya ya. Jadi Anda boleh sambil ketik ya, Anda boleh tanya bebas seputar tentang judul hari ini ya. Bagi Anda yang aktif ya, nanti Anda akan dapatkan ebook spesial yang akan langsung di email ya. Ada 3 buah ebook senilai Rp200.000 ya. Dan untuk itu Anda boleh ketik pertanyaan Anda apa, kita akan kupas tuntas ya. Oke, silakan untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang Friendly Property nomor 1 Indonesia. Luar biasa, thank you bro udah datang. Pak Edio ya, thank you. Pak Kolis ID, Burger Lava, oke. Kemudian ada Bu Yohani kembali ya. Thank you untuk yang masih hadir ya. Silakan Anda siapin pertanyaan, kita akan bahas mumpung ada pakar digitalnya nih ya hari ini hadir ya. Baik Dan, kemudian berikutnya ini Dan. Ya, kira-kira menurut Denny antara Instagram, Facebook, WA, kira-kira kalau dari segi branding itu cocoknya yang mana Dan? Apakah ada karakteristik membranding dari sosial media tersebut, kelebihan kekurangannya? Mungkin Denny bisa berikan sedikit gambaran, silakan Dan. Kalau Facebook kan pemainnya pasti 30 ke atas umurnya. Jadi memang marketnya kan ke sana. Iya. Nah, pemain 30 ke bawah, mungkin 35 ke atas deh, 30. Kalau di umuran aku ini kan pasti mainnya di tengah-tengah. Aku pun lebih ke arahnya Instagram. Karena kan marketnya lebih mau carinya anak muda untuk apa ya, belajar gitu kan. Nah, kalau marketnya anak muda itu pasti Instagram, sejenis Instagram, TikTok, dan itu memang jadi satu kesatuan yang perlu kita pelajari sih. Makanya kayak seperti itu. Nah, salah satu apapun platformnya sih sebenarnya, sebenarnya tinggal kita memperdalam aja. Masalahnya contoh nih ya. Google sendiri sudah sebenarnya lengkap sih di grup di platformnya dia. Ada platformnya dia yang juga buat website gratis ada. Halo Bu Yeni. Nah, ada platform Google pun, cuma kita nggak bisa, cuma kita malas belajarnya. Itu sih intinya, malas belajar. Misalnya baru posting 1-2 kali, like-nya turun. Kita lihat dulu engagement kita berapa persen. Misalnya di Instagram, engagement itu kan dari nilainya dari berapa like, berapa komen, berapa yang save, berapa yang send ke teman-temannya. Nah, itu dilihat. Semuanya bernilai 1 poin. Nah, cara ngeliat engagementnya mungkin kita harus tambah tool tambahan. Misalnya kalau di handphone ada namanya X Profile.
Itu kita bisa lihat berapa persen engagementnya. Yang paling sehat kan minimal 2%. 2% itu paling sehat, minimal banget 2%. Nah, kalau di bawah itu gimana? Nah, kita perbaikin itu dulu, baru fokusnya nanti baru di follower. Follower belakangan justru, bukan yang di awal. Atau yang ikut kita, jangan dipaksain semua harus ikut kita, karena memang yang paling terpenting itu engagement di kontennya sih. Nah, itu nanti akan efek bola salju sih, seperti itu. Nah, sama lagi bedanya kita branding digital tadi itu sama di offline. Dulu kalau kita mau ketemu orang kan kita harus berpakaian rapi dan bagus, dan kita harus beli kan mahal terus. Nah, sekarang ya tadi itu balik lagi, kita nggak usah beli banyak-banyak, tapi kita bisa pakai itu berkali-kali untuk bikin konten yang berbeda-beda kan. Itu sih salah satunya. Oke, luar biasa sekali Denny ya. Jadi cukup menjawab ya. Jadi tergantung dari segmen Anda, ketika Anda jual produk, Anda lebih segmennya kemana? Kalau lebih banyak ke milenial, itu lebih cocok ke Instagram ya. Tapi kalau Anda lebih ke dewasa ke atas, itu cocoknya di Facebook ya. Jadi cukup menjawab, Anda sudah mulai mengenal media-media dan cocoknya di mana. Nah, ini ada menarik ini Denny ya, dari Ibu Polis ID. Wih, ini bagus sekali nih pertanyaannya ya. Itu kan jawab Holis. Kamu yang jawab itu. Oke, Bro Denny lah. Dari sudut pandang Bro Denny, terus dari sudut pandang saya nanti. Karena tarifnya Denny untuk desainer, kalau sekali buka harga, wow, harganya mengejutkan. Tapi beliau mampu meyakinkan dan membuat perubahan nilai jual terhadap orang tersebut. Mungkin Denny boleh sharing ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Bu Polis. Gimana cara mengatasi Bu Polis itu bawa apa? Kamu gimana sih? Oh ya, sorry. Soalnya, mohon maaf nih Pak Kolis ya. Gimana mengatasi memberikan tarif lebih tinggi dari yang biasanya kita tetapkan oleh. Oke, Pak Kolis mungkin boleh sambil diketik ya. Apa kira-kira produknya ya, jadi bisa sambil sharing. Oke, mungkin Denny boleh kasih sedikit pandangan. Halo, thank you. Mantap, luar biasa sudah hadir, thank you. Oke, silakan Bro Denny. Nah, kalau aku sendiri sih memang kita harus ya tadi menjual karena aku orang desainnya, yang dijual itu bukan desainnya aja sih, diri orangnya juga dijual. Nah, dengan cara ya tadi personal branding pertama pasti, terus kita harus ada visual branding. Visual branding ini tidak hanya pakaian. Kalau di desain ya, tidak hanya pakaian, tidak hanya jam yang kita pakai, tidak hanya sepatu yang kita pakai, tapi alat yang kita pakai juga. Itu salah satu teknik sih sebenarnya kalau kita pengen, orang kita kan senang lihatnya tuh ya penampilan mewah-mewah ya. Sebenarnya bukan hasilnya duluan, mewah-mewah duluan. Nah, bagaimana aku membranding saat itu, visualku harus bagus dulu. Kedua, aku cek dulu pesaingku ini memakai tool apa. Saya pakai di balik tempat. Kalau di Jakarta dan sekitarnya, aku rasa pakai Adobe Illustrator atau Infinity, itu semuanya wajar. Tapi kalau di Balikpapan nggak wajar. Semua di Balikpapan rata-rata pakai Corel. Nah, aku pakainya Adobe Illustrator. Jadi pertama aku pakai laptop MacBook untuk visualnya terlihat, ternyata memang berkelas karena ya investnya aja segede itu gitu kan. Terus tool yang dipakai nggak bisa semua orang ngedit ulang gitu. Orang kita kasih file aslinya, orang juga nggak bisa ngedit. Ketiga, bagaimana kita konsultasi. Yang aku sering bilang sih, dimanapun, mau digital, mau di offline, kita itu sebagai sales banyakin dengar sih, banyakin dengar. Walaupun ngomongan itu ngalor ngidul, entah ngomongin keluarganya, ngomongin hobinya, ngomongin apanya, didengarin sih, karena mereka membeli produk kita itu nggak hanya produk kita yang dibeli sih, bagaimana kita bisa jadi temannya dia, dengerin curhatannya dia. Itu sih salah satu selama ini aku masih kontekan sama customer lama ya, rata-rata aku dengerin mereka ngobrol. Jadi kerjaan itu di stop dulu sementara, kita ngobrol dulu yang lain. Ngomongin kerjaan tuh misalnya kita ketemu 2 jam, ngomongin kerjaan tuh biasanya 1 jam, bukan 1 jam, setengah jam aja, sisanya kita ngobrol yang nggak jelas. Iya. Dan itu besar deal sih. Nah, nanti kan kamu juga bisa nambahin nih, gimana mencairkan suasana supaya dealnya lebih mudah. Luar biasa sekali ya, keren banget. Jadi cukup menjawab ya. Jadi salah satu poinnya Pak Kolil yaitu bagaimana mampu
Apa kolis ya? Jadi bagaimana untuk jualan produk saja, tapi kita juga bercerita hal-hal lain seperti kekeluargaan untuk membangun kedekatan, ya. Sehingga kalau kita sudah dekat, mau semahal apapun angka tidak bicara lagi, ya. Menurut sudut pandang Denny sebagai seorang desainer nomor 1 Balikpapan, ya. Keren banget. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih Denny, ya. Ini keren banget. Dari Friendly Property nomor 1 Indonesia. Wah, banyak fansnya Denny hari ini, ya. Oke, bagaimana membangun brand diri agar tampil trust and accountable via digital. Jadi bagaimana kita bisa dipercaya orang ketika kita membangun brand. Padahal situasinya sekarang itu kita sangat sulit sekali tatap muka dan bersosialisasi. Bagaimana menurut Bro Denny melihat pandangan ini? Silakan. Kalau aku sendiri sih kembali lagi, kita ya kayak Kawi bilang kan, Bro Kawi bilang tadi, ya pertama kita harus memproduksi konten-konten yang bermutu sih, bukannya repost dari orang lain. Misalnya kita, ya ini mau jual properti misalnya kan, ya kita nggak boleh repost dari foto yang sudah apa namanya sudah ada disediakan sama propertinya, kita asal foto jepret ini jual posting, nggak kayak gitu. Bisa aja kita fotonya di apa namanya foto diri kita bersama propertinya. Nah, kita mesti tambahan sekali lagi, aku bilang kan nggak ada sesuatu yang bisa gratis semuanya, kita apa ya, bisa branding dan gratis. Kita harus misalnya kita invest di belajar fotografi sederhana. Bagaimana ngambil angle, gimana ngedit pakai handphone. Itu kan banyak banget bertebaran training-training online yang kita bisa ikutin. Justru dari dulu aku sama klien kalau bisa itu tidak bertatap muka atau tidak membahasnya bertatap muka. Pertama itu wasting time, buang-buang waktu. Aku ketemu pun kalau kita benar-benar memang pas pertama kali aja. Pertama kali bagaimana kita ngobrol supaya dapat chemistry-nya dulu dong, hari Kamis dulu dong kita dapat. Baru setelahnya nanti mungkin kita ketemu lagi kalau proyeknya mau selesai atau kita ngajak nongkrong misalnya. Nah, justru aku bilang dengan digital sekarang ini kita kembali semuanya hantam rata, pukul rata dari nol lagi dengan corona ini kan. Semua bebas berekspresi mau bangun dirinya seperti apa. Kalau dulu beda, pemain-pemainnya sebelum corona rasanya contoh ya, brand yang turun kasta ibaratnya. Kita bisa lihat kalau di Balikpapan nggak tahu ya, kalau di Palembang aku nggak tahu gimana. Di Balikpapan sendiri kan Pizza Hut sudah turunin spot-spotnya di jalan-jalan, itu jual pizzanya 25.000 per kotak. Cuma aku yakin yang porsinya kecil banget tuh. Itu 25.000. Bayangin kalau kita makan di Pizza Hut kan, kita tahu sendiri kali makan di Pizza Hut kan habis berapa. Betul. Nah itu yang itu kan salah satu signal. Ternyata brand besar itu juga ngos-ngosan dia mengimbangi bagaimana marketnya terjadi sekarang itu turun drastis. Nah, justru yang kita baru mulai ini yang enak banget kita mau mulainya. Kita bisa hantam rata. Contoh kalau Pizza Hut 25.000 seukuran gitu, misalnya kita harganya sama tapi ukurannya lebih besar contoh. Itu kita bisa hantam juga dengan cara ya digitalnya kita harus belajar. Kalau nggak sanggup belajar, nggak punya waktu belajar, lempar ke orang ketiga. Itu lebih mudah. Jangan pelit sih invest sesuatu. Kalau memang nggak mau keluar duit untuk bayar orang, mending kita yang belajar sih. Itu lebih murah sih. Luar biasa sekali Denny. Mantap ya. Jadi inti dari sudut pandang yang Denny sampaikan hari ini, kita bisa belajar bersama bagaimana cara kita menjual diri lebih mahal di digital. Ada 2 poin. Yang pertama, Anda boleh upgrade diri Anda sendiri untuk meningkatkan kualitas diri Anda sehingga nilai jual Anda lebih tinggi. Atau Anda pakai jasa pihak ketiga untuk membantu branding Anda sehingga branding Anda bisa lebih dirapikan dan terlihat lebih profesional. Luar biasa sekali 2 poin yang disampaikan oleh Bro Denny dan sangat bermanfaat. Dan thank you juga kedatangan Ketua Komisi Jakarta, Bro Indra Hadi Wijaya. Wah, thank you banget udah meluangkan waktunya untuk hadir. Oke, tadi kita sudah melihat sudut pandang dari Denny ya. Namun sekarang saya mohon izin. Sekarang gantian aku. Mau izin kemana? Nggak bisa gantian. Nah, tetap kita bahas malam ini kan cara menjual di lebih mahal digital kan. Nah tadi di awal
Nah, aku juga masih pengen tahu nih kan, bisa nggak sih kita memecahkan suasana di digital? Misalnya kalau di offline kan gampang nih kita melucu kah, atau Hmm, kita ramah kah. Nah, kalau ya. di digital bisa nggak sih? Wah, weh, pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Langsung ditembak langsung ya. Wah, jadi nggak ada basa-basi, nggak ada pemanasan, langsung jedar gitu ya. Oke, dan untuk itu ya kita, waduh, kesatria bertempur, dua kesatria bertempur. Wah, thank you, suhu, suhu. Baik. Oke, Denny, pertanyaan yang bagus sekali untuk mengawali session lanjutan ya. Baik. Dan tentunya, apakah mungkin kita bisa mencairkan suasana dari situasi yang offline menjadi online ya. Jujur, pada waktu masa pandemi saya sing 7 keliling. Waduh, stres Job wedding ditunda, training hilang, outbound juga untur pada cancel semua. Wah, stres 7 keliling. Saya tetap meditasi betapa ya menunggu secercah harapan. Bagaimanakah mungkin untuk menaikkan di mana aktivitas saya harus ketemu banyak orang ya. Jadi pada saat itu merenung, kemudian saya tercerahkan ya. Jadi pada saat itu saya ketemu dengan Bro Tommy Wong. Ya, saya melihat beliau melakukan IG live. Saya melihat apa ini IG live ya? Ada apa di sini? Pada saat itu IG live agak sesuatu yang masih tabu. Orang masih bingung. Seperti yang kita lakukan hari ini, mungkin orang melihatnya akan sedikit seperti orang gila gitu ya. Walaupun kita sudah menularkan kegilaan ini pada banyak orang nantinya ya. Oke. Jadi ya, awalnya kita bingung. Ini ngapain ini IG Live? Nah, dari situ saya melihat, Bro Tommy Wong sharing-sharing kepada orang lain. Wah, passion saya adalah sebagai seorang icebreaker, memecahkan suasana. Bagaimanakah saya mampu dan saya bisa untuk melakukan ice breaking melalui Instagram salah satunya. Salah lainnya adalah Zoom dan Google Meet. Nah, sekarang kita akan mencontohkan ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, cara menjual diri lebih mahal di dunia digital. Apakah mungkin? Ya. Nah, salah satunya adalah saya berikan contoh. Ketika kita bertemu dengan orang pertama kali, ya, kita ajak dia bermain dulu. Jadi jangan langsung jual produk. Kita ajak basa-basi. Halo, apa kabar Denny? Lama tidak jumpa. Yuk kita main dulu. Ada kartu remi misalnya. Yuk kita main kocok, kemudian kita lagi. Saya tidak tahu ya, kalau di Balikpapan mainnya apa? Ya, kalau di Palembang ada namanya 41, seksot, cangkul, yang dalam. Nah, itu nggak tahu kalau di Balikpapan versinya seperti apa. Cangkul ada juga cangkul? Ada. Ya. Oh, berarti mau dari Aceh sampai Papua mainannya masih sama ya, cangkul ya. Oke, nah, jadi kita ajak main dulu, kita ajak fun, relax, santai. Kemudian kita bilang, sudah selesai bermain, baru kita tembak. Jadi ibaratnya begini ya, seperti kartu ini ya. Jadi ibarat kartu ini awalnya kita ajak main, oke? Kita ajak main, dia happy, kemudian kalau dia sudah happy, baru kita tembak. Wah, weh. Wah, ya. Jadi kita lakukan pendekatan dulu, kita ajak happy dulu, kemudian baru kita raup uangnya. Oke, baru kita uangnya ya. Oke. Jadi dari ilustrasi permainan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, salah satu cara untuk meningkatkan penjualan kita itu ada namanya seni ice breaking. Ya, jadi bagaimana Anda melakukan pendekatan dulu di awal? Pendekatan itu ada banyak hal. Seperti yang dikatakan ini, mungkin Anda boleh cerita tentang kekeluargaan, anaknya berapa, anaknya hobi apa, sehingga Anda belikan hadiah untuk anaknya. Misal, itu kalau Anda sentuh dari kekeluargaan. Misal saya sentuh dari dunia sulap, saya main seperti tadi. Cing! Aha, orang terkejut. Lo kok bisa ya? Relax, sudah fun, tembak. Baru cerita tentang produk. Nah, ini sudah salah satu pembuktian ya. Jadi, kalau kita analisa dari dunia digital ya, seperti IG Live ataupun Zoom dan lain-lainnya. Ice breaking yang bisa Anda pakai, yang efektif untuk dilihat banyak orang, itu dua. Yang pertama adalah Anda bermain sulap. Yang kedua adalah Anda berikan teka-teki logika, teka-teki logik. Ya. Dua hal ini yang akan mendorong Anda tetap perform, tetap bisa mencairkan suasana, walau hanya lewat dunia digital. Itu Denny, mudah-mudahan menjawab. Yes. Oke. Berarti tadi apa ya, main sulap sama kasih teka-teki logical ya. Yes, Nah, betul.
Tapi dari kan ice breaking sini kan artinya sendiri pun kita mencairkan suasana dong, bukan memecahkan batu es dong, tentunya Yes. kan. Nah, Yeah. kalau menurut Bro Kawi nih, Mm-mm. kita kan di digital kan saling follow memfollow, Yes. benar dong. Nah, Betul. bagaimana kita kan prospek itu semuanya serba digital dan kita nggak ketemu. Mm-mm. Kawi ada kasih bisa masukan nggak bagaimana kita mencairkan suasana sama orang yang baru kita follow? Oke, baik. Jadi misalnya kita belum saling kenal nih, ya, belum Ya, engage. bagaimana mencairkannya? Nggak mungkin Oke. kan kita ujuk-ujuk datang, cep, main sulap, kita kirim video sulap kita kan tidak mungkin. Ya. Ini prosesnya digital, digital ya. Oke, Jadi kita ngomong digital. follow, baik. Jadi begitu follow, ya kita ngobrol. Ya, jadi kita seperti yang Denny sampaikan tadi, kita cari tahu dulu datanya. Kira-kira dia bergerak di bidang apa? Produk apa dari dia yang bisa kita bantu? Jadi mindsetnya adalah kita mau bantu dulu, seolah-olah kita mau jualin, kita mau jadi resellernya produk dia. Orang happy dong, wih happy. Nah sudah dia happy, ngobrol-ngobrol produknya apa-apa, baru Anda bisa masuk, kalau mau main sulap atau mau main apa, Anda baru bisa masuk. Tapi nggak mungkin di awal langsung jebret, Anda tembak sulap. Ya, ini orang gila ya. Jadi salah satu cara membuka hati ketika kita follow orang adalah kita seolah-olah nanya, Pak Denny, ini AO Project-nya apa Pak Denny ya kalau boleh tahu? Orang kan kalau sudah dengar itu kan happy dia. Oh, AO Project itu alpha omega, di mana kita bukan hanya nerima aja dari awal, tapi kita nyelesaikan sampai akhir, sampai dia puas as gitu. Nah, jadi dari situ dia kan happy. Oh, Denny udah tahu itu AO Project-nya disebut terus dari tadi. Tinggal nanti transfer 1140228 gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih adalah kita seolah kita mau nolong orang ini bisnis apa yang bisa kita bantu. Itu cara ice break paling jitu untuk baru follow orang pertama kali. Gitu Denny. Mudah-mudahan menjawab. Luar biasa. Sangat membantu. Tuh aku suka itu jawabannya. Kayaknya aku dapat ilmu baru lagi. Wih. Nah, oke, kita ngomongin ice breaking sendiri ya. Nah, Yes. digital sendiri bisa nggak sih misalnya di dunia digital ini dengan modal ice breaking tadi kita menjual diri kita ini sudah kita nih udah branding nih ya, personal branding kita udah bikin konten juga kan. Terus kan kalau tanpa action ya nggak jualan juga kan. Harus ada actionnya. Nah, ice breaking sendiri seberapa penting sih peranannya? Pertama, kedua, selain metode, misalnya tadi kan metode kita ada, tadi kita sampaikan ada caranya, pendekatannya tadi ya kita bantu dulu kan, kayak tadi kita bantu dulu. Nah, pertama, seberapa pentingnya, terus kedua, ice breaking sendiri itu apa bisa dikuasai semua orang? Oke. Pertanyaannya sangat bagus sekali ini ya. Saya baru tahu Denny sudah beralih profesi. Sebagai seorang desainer, sekarang si Denny sudah jago sekali menjadi seorang moderator ya. Pertanyaannya tajam-tajam, cara giringnya juga bagus. Saya nggak tahu dia belajar dari mana, tapi tambah sakti ya. Lama tidak ketemu, makin hebat aja ini ya. Saya disebut bocah ajaib ya. Segalanya bisa, multi talent ya. Desain bisa, moderator juga bisa ya. Keren banget. Baik, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari seberapa penting ice breaking perlu kita lakukan. Jadi begini, Anda bayangin, kalau Anda presentasi produk, misal Anda undang orang di Zoom, kemudian Anda presentasi produk. Halo Bapak Ibu, selamat datang. Kita dari perusahaan ini adalah produk kita. Oke, kamu harus beli. Dijamin Anda untung. Apa yang terjadi? Orang merasa flat, datar, kaku, dan beku. Ya, mungkin yang datang di Zoom itu tidak saling kenal, kemudian tiba-tiba ditembak seperti itu. Mereka cenderung akan merasa monoton, bosen, dan kurang gairah untuk hadir di acara tersebut. Tapi Anda bayangkan, makanya betul kata Denny tadi, pilihannya ada dua. You mau upgrade, belajar bagaimana cara mencairkan suasana, atau you panggil pihak ketiga yang bisa mencairkan suasana. Sehingga ketika you ada prospek besar, ingin closing property, atau asuransi, atau apapun itu, undang orang banyak di Zoom, dicairin, kemudian dibuat permainan selling yang menjual. Nah, itu akan membuat orang menjadi lebih menarik. Jadi di awal kita bangun engagement dulu.
Kalau engagement sudah terbentuk, kedekatan sudah terbentuk, kita mau jelasin produk, itu masuknya enak. Dibandingkan kalau kita belum bangun engagement. Otomatis mental block mereka akan tinggi sekali. Mereka akan merasa, apa ini? Merasa kurang dekat dan kurang respect kepada produknya. Nah, untuk itu penting sekali bagaimana ice breaking ini adalah seni bagaimana Anda memecahkan kebekuan. Itu. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat yang kedua, ya. Pertanyaannya apa, Denny? Ya, sampai saya lupa, saya terkesima dengan apakah semua orang bisa menguasai teknik ice breaking lah, ibaratnya secara untuk digunakan sehari-hari aja. Oke, thank you Denny, luar biasa sekali pertanyaannya. Baik, kita akan kembali lagi melihat karakteristik atau karakter dari seseorang itu sendiri. Pada dasarnya orang itu ada dua, ada dia yang tipenya introvert, yang kalau dia mau berekspresi, mau bergaya, itu agak terbatas. Kemudian ada juga orang yang tipenya adalah ekstrovert. Dia sangat suka sekali bergaul, bercanda, ya. Kalau dekat dengan orang itu, dia merasa semangat sekali, bergairah. Oke? Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Ketika dua hal yang berbeda ini, maka ice breaking untuk dua orang tersebut itu juga berbeda. Contoh, orang yang ekstrovert itu akan mampu dengan mudahnya menguasakan semua jenis-jenis ice breaking. Dia bisa kuasai dengan cepat. Untuk orang yang tipe ekstrovert, yang PD-nya terlalu tinggi, yang urat malunya udah putus. Nah, itu kalau mau ice breaking apapun, itu bisa dilahap. Ya, jadi jenis-jenis ice breaking itu banyak. Bisa ada tepuk, kita ajak orang tepuk dengan semangat. Kemudian ada nyanyian, kemudian ada juga, jadi kita nyanyi sambil joget-joget. Nah, itu juga ice breaking. Jadi sudah ada tepuk, nyanyi sambil senam, kemudian ada juga sulap, permainan, dan teka-teki. Ini 5 jurus yang umumnya sering orang pakai. Namun, untuk yang tipenya introvert, yang dia pendiam, tidak terlalu berani ekspresif, maka yang paling aman untuk dia adalah bermain di teka-teki logika, teka-teki logik. Jadi kita tinggal berikan slide saja, teka-teki yang unik, ajak penonton untuk jawab, untuk ketik di kolom chat, itu sudah membangun engagement. Jadi kalau kita tampil di Zoom, ada 100 orang hadir, berikan slide logika, minta orang ngechat, nah itu bangun engagement, kemudian dia baru berikan apa jawaban sesungguhnya, ya. Dan paling sempurna lagi kalau bisa, bukan hanya jualan, bukan hanya ice breaking saja, mereka happy-happy, tapi kita juga berikan insight atau inspirasi. Itu Denny, ya. Jadi untuk Anda yang introvert, Anda mungkin boleh searching Google, teka-teki logika yang lucu, yang kekinian, ya. Untuk Anda yang extrovert, apapun bisa Anda ambil. Thank you. Jadi pada intinya semua orang harusnya bisa dong ya. Harusnya semua bisa. Cuma memang tadi ada jenis-jenisnya yang kalau introvert sebaiknya menguasai ini dulu tadi kan. Extrovert sih lebih mudah, pilihannya lebih banyak. Yes, tapi kalau dia berlatih terus, dia bisa jadi extrovert juga. Tinggal masalah jam terbang, ya. Bukan berarti introvert tidak bisa. Tinggal masalah jam terbang. Oke, thank you, Denny. Nah, ngomong-ngomong tadi kita kan masih bahas di digital nih. Banyak perusahaan itu larinya ke IG Live, ke Zoom, atau Google Meet untuk membuat presentasi acara mereka. Yang tadi kita balik lagi kan, mereka mengumpulkan massa, sekarang kan tidak di hotel lagi, udah perjamuan perjamuan di rumah makan atau sebagainya. Mereka ngumpulkannya di Zoom. Permasalahannya, kalau kita ngumpulin di Zoom itu rata-rata yang tadi Bro Kawi bilang, mereka langsung jualan. Jualan di Zoom langsung to the point, tembak, bikin rangkaian cerita. Misalnya kalau di MLM, kisah sukses ceritanya langsung diceritakan di situ, peluang-peluangnya diceritakan di situ, kan orang udah malas nih. Menurut Bro Kawi nih, berapa di awal sekali itu kan kita langsung ice breaking dong. Yes. Langsung ice breaking dong. Apa perlu nanti di tengah-tengah kita ice breaking lagi atau di akhir ice breaking lagi? Dan wajibkah tiap event? Luar biasa. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya. Wah, ini saya sangat kagum nih sama Bro Denny, ya. Tingkat pertanyaannya sangat benar-benar inti daging supaya Anda yang hari ini hadir langsung dapat manfaat.
Ya, baik. Kalau kita lihat bersama-sama, ya. Jadi, ketika kita memainkan ice breaking, kita harus lihat sesi yang kita dapatkan itu berapa jam di kita. Tentu antara durasi 1 jam, 3 jam, bahkan 5 jam, pasti Anda harus punya banyak senjata ice breaking. Idealnya ice breaking itu ada 3 sesi yang bisa kita mainkan. Di opening, bagaimana Anda mengaitkan opening Anda dengan tema presentasi Anda. Jadi ketika Anda bermain, kemudian Anda kaitkan. Kemudian di sesi body atau konten, bagaimana Anda mengaitkan permainan Anda dengan inti materi Anda. Kemudian di sesi closing, bagaimana mereka pulang ke rumah, mereka ingat sebuah momen dari pertunjukan Anda. Nah, untuk tiap sesi ini tidak harus semuanya harus sulap semua, harus game semua. Mungkin Anda bisa campur-campur. Mungkin awal teka-teki logika, tengah-tengah main game, terakhir tinggal main sulap, bisa. Atau di depan nyanyi-nyanyi. Jadi banyak sekali variasi yang bisa Anda lakukan. Sekali lagi, kembali kepada durasi. Misal kalau durasi Anda hanya 30 menit, mungkin hanya satu permainan, tapi dalam. Gitu. Jadi tergantung Anda mengukur. Jangan sampai lebih banyak hiburan, konten pun juga hilang. Itu, Bro Denny. Ya, mantap. Kalau ada yang mau nanya, langsung ya. Kalau mau nanya, tulis aja di chat aja. Kalau mau nanya, nah, kalau ada yang belum nanya ya, aku nanya lagi dong pasti. Mumpung icebreaker nomor 1 di dunia ini, di Indonesia, ada di sini sih. Susah jam terbangnya IG Live terus. Ya, Terli kasih Bu Yohani, Pak Edio, Rijadi. Weh, lama nggak jumpa nih Rijadi. Luar biasa, Budi 97. Selamat datang, welcome ya. Keren banget. Oke. Silakan. Aku mau nanya lagi. Baik, silakan. Dari semua teknik ice breaking yang kita mau sampaikan, misalnya kita lagi Zoom nih sama entah itu karyawan kita, customer kita. Dari sekian teknik ice breaking, yang paling powerful itu teknik apa selama ini? Di digital lah ya, bukan di offline. Kalau offline mungkin kita interaksi langsung sama customer kan enak tuh. Digital ini gimana? Di antara semua ice breaking tersebut, yang paling powerful dan berimpact itu adalah magic menurut saya. Karena mengapa? Magic ini bisa double effect. Efek pertama adalah melatih logical and creative thinking. Jadi ketika mereka melihat sulap, bagaimana mereka bisa menggunakan logika dia untuk menganalisa bagaimana cara permainan ini bisa dilakukan seperti itu. Sehingga creative thinking dia naik. Otomatis apa? Kalau mereka kerja di perusahaan, ketemu sebuah problem, mereka tidak ngeluh. Waduh Pak, targetnya ketinggian, ini sulit Pak. Aduh Pak, pasar sepi, semua orang sudah tidak mau keluar. Aduh Pak, susah Pak, tidak tahu mau hubungi siapa lagi. Mereka hanya mengeluh. Tapi ketika melihat magic, ini mengajarkan kita bagaimana sesuatu yang impossible itu menjadi I'm possible. Saya bisa, saya mampu. Ini bukannya tidak mungkin, hanya belum ketemu caranya. Tugas kita adalah mencari cara, dan mencari cara. Ya, seperti saya contohkan, ya, sebuah permainan sesuai dengan tema kita hari ini, ya, spesial di acaranya Bro Denny, ya, di mana permainan ini belum pernah saya mainkan, ya, khusus spesial di acaranya Bro Denny, ya. Oke, saya ibaratkan begini, sesuai dengan tema kita hari ini, cara menjual diri lebih mahal di dunia digital, ya. Wah, ini walaupun Bu Yohani udah langganan, udah sering datang dari seminar saya yang gratis pun berbayar, udah ikut semua, ya. Saya pun sampai bingung, wah ini ada Bu Yohani ini saya mau keluarin apa lagi nih senjata, ya. Saya akan beri fresh yang baru yang belum pernah Anda lihat, ya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik, ya. Kosong, 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 ya. Oke, kosong, ya. Oke, nah ini ada ini spesial nih, ya, spesial untuk yang lain baru datang dan stay sampai akhir, ini spesial. Oke, Anda bayangin, misal you jual barang adalah 50.000. Oke, you jual barang 50.000. Oke, kita masukin. Salah, 5.000 nih. Kok 50.000 kan? Nggak konsen Denny kan? Iya aja kan? Iya. Ini 5.000 Denny, ya. Oke. Denny jual desain 5.000 sekali desain. Oke, sekali desain Denny jual 5.000 misal. Oke, kita masukin. 5.000-nya kita masukin. Oke, kita masukin. Oke, stop. Oke. Kemudian kita
Oke, Denny tiup. Tiup Dan, tiup. Oke, sudah? Tiup lagi. Kurang kuat, kurang kuat. Oke. Kerjain Denny gitu ya. Oke. Nah, sudah. Apa yang terjadi? Kita lihat. Jadi 10.000 kosong, kosong 10.000 ya. Jadi 10.000. Bagaimana desain yang 5.000 itu kita naik bisa jadi 10.000. Oke. Kemudian kita masuk lagi 10.000. Oke. Set. Ya, oke. Oke, Denny tiup. Oh, kalau ditiup nggak mempan ya, karena tadi sudah ditiup. Kali ini dia minta tepuk tangan lebih kuat, sekuat-kuatnya Den. Yo, lebih kuat lagi. Yang tadi 10.000, maka akan menjadi 50.000. Kosong, 50.000. Oke, bagaimana Denny yang awalnya desain, yang awalnya tadi 5.000, naik value-nya dari 10.000 bahkan 50.000. Oke, dari permainan ini apa yang bisa kita simpulkan? Ketika Anda ingin menjual lebih mahal di dunia digital, Anda tidak perlu takut selama Anda yakin produk yang Anda jual ataupun jasa yang Anda jual benar-benar berkualitas. Benar-benar berkualitas. Ketika Anda yakin dengan produk Anda ataupun jasa Anda, apalagi yang Anda takutkan? Itu yang pertama. Pastikan produk Anda berkualitas. Kemudian yang kedua adalah tawarkan value, nilai tambah. Apa yang membedakan Anda berbeda dari yang lain? Mengapa saya desainnya harus pilih Denny? Mengapa nggak pilih Ferdi aja? Karena Ferdi nggak bisa desain gitu ya. Oke. Mengapa saya pilihnya harus Denny gitu? Mengapa nggak si A, si B, si C? Ya, oke. Jawabannya sederhana. Pak, kalau Bapak pakai saya berani jamin Pak, saya akan mencoba untuk mendesain sesuai dengan apa yang Bapak mau, bukan apa yang mau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan Bapak servis tambahan. Bapak boleh revisi terus sampai Bapak puas. Karena saya yakin dengan kualitas desain saya. Kemudian yang ketiga Pak, ketika Bapak mengubah desain Bapak dengan tata warna sesuai dengan karakter produk Bapak ataupun karakter diri Bapak, itu tentu akan membuat nilai yang berbeda. Dan saya yakin Bapak hanya keluar yang awalnya 50.000, Bapak bisa dapat lebih dari 50.000. Bisa 500.000, bahkan 5 juta. Tapi Bapak nggak usah bagi saya. Bapak cukup 50.000 aja. Wah, orang happy kan? Orang senang dong. Wah, Denny keren deh. Denny bisa begitu deh. Cucok, keren banget. Ya, orang kalau sudah digituin, kita berani memberikan argumen. Mengapa you harus pakai saya dengan harga segini? Ini worth it loh, worth it. Apa worth it-nya? Anda bisa nggak jelasin worth it-nya? Atau Anda menjadi down. Denny 50.000, mahal. Saya desain di tetangga aja 20.000. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Saya turun, saya 15.000 aja Pak. Ya Bapak sama saya ya, 15.000 Pak. Bapak jangan ke sebelah ya, sama saya aja Pak ya, 15.000 gak apa-apa Pak. Nah ini yang kacau. Di mana orang sibuk turun-turunin harga, tapi bagaimana Anda mampu sibuk-sibuk naikin harga, naikin value, naikin kualitas. Aduh, wow, ini ada suhu saya nih ya. Ini Pak Deddy Budiman. Saya juga banyak belajar sama beliau. Wow, suatu kehormatan nih. Oh, Pak Deddy Budiman mampir ya. Nah, sama seperti yang dilakukan Pak Deddy Budiman ya. Beliau sangat luar biasa sekali ya. Di mana training-training beliau tinggi-tinggi, keren-keren, dan harganya pun premium. Tapi apa yang beliau berikan? Beliau memberikan yang namanya kolaborasi ya. Kita bisa lihat event beliau di Derap Dinamis. Ada saya pun kehormatan bisa bergabung di acara Virtual Teacher Bootcamp. Bayangin tuh, wow. Dan investasinya 275.000 dan itu wow, amazing, lumayan Arya. Tapi yang ditampilin 6 pembicara. Itu adalah nilai tambah. Belum lagi ada sales virtual gathering juga nih. Virtual Bootcamp. Wow, itu luar biasa tuh. Sales leader. Sales leader. Wow, itu acaranya tanggal 20-an Juli ini menampilkan CEO langsung, ya, praktisi langsung, bukan kaleng-kaleng, ya. Nah, ini apa? Kita bukan sibuk turunin harga, tapi bagaimana supaya harganya tetap, bahkan lebih, tapi kita berikan nilai tambah. Oh, pembicaranya yang dibanyakin.
Itu. Sehingga orang merasa, oh iya, worth it, keren, wajar angkanya segini. Itu ya. Apalagi kalau Anda sudah dipercaya, trust orang sudah tinggi ya, seperti Pak Dedi, siapa yang nggak kenal, champion sales trainer. Ketik di Instagram Dedi Budiman, wow, penuh itu sealbum ya. Udah benar-benar terkonsisten ya. Nah, ini kita bisa banyak belajar dari beliau ya. Itu Dedi. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan diri kita lebih mahal dengan cara kita harus yakin dengan produk kita, kemudian kita naikkan value-nya. Ya, seperti ibarat permainan sulap tadi. Mudah-mudahan menjawab, Denny. Thank you. Sip, bro, ini waktunya sudah habis, bro. Sisa 2 menit lagi. Nah, mungkin kalau ada yang masih mau bertanya, mesti bisa follow IG-nya Bro Kawi, atau mau nanya tentang kita, bisa DM aja ya kita ya, kalau mau nanya-nanya lagi selebihnya. Mungkin untuk malam ini, ada yang mau disampaikan terakhir, bro? Sebelum kita tutup, bro. Sisa Boleh. 2 menit, bro. Sorry. Baik, ya untuk Anda semua yang hadir hari ini, ya saya ingin berpesan aja. Seperti yang dikatakan Bro Denny tadi, itu sangat menarik. Pilihan kita lupa, Anda sendiri atau Anda pakai jasa orang ketiga. Ya, jadi sekarang penting sekali bagaimana Anda upgrade diri. Saya belajar dan belajar, karena itu bisa kasih kalau Anda tidak update. Ya, saya ada 2 acara pertama itu ada tentang storytelling, bagaimana Anda bisa meningkatkan penjualan melalui storytelling, dan satu lagi tentang magic thing, ya, jadi bagaimana Anda berjualan dengan seni sulap. Kalau itu hari Sabtu ini, kalau sulap itu salah, storytelling Rabu, kalau sulap Jumat Sabtu. Info lebih lanjut DM saya, khusus yang malam ini DM saya berikan harga spesial khusus malam ini ya. Anda ingin tanya lebih lanjut DM, saya berikan harga spesial. Paling itu Denny, selanjutnya Denny mungkin boleh tutup, silakan. Oke, terima kasih yang semuanya sudah nonton, sudah bertanya. Nanti kita DM ya, tadi PDF-nya mau dikirim. Oke, thank you, sampai jumpa. Yang butuh jasa thank you. lebih melejit, hubungi Denny Kartika, desainer nomor 1. Thank you. Thank you, bro. Bye. See you. Sampai jumpa. Bye-bye.